bersama saya Najah Suratul Jannah di channel YouTube saya Najah Suratul Jannah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik pengumpulan data dalam teori sastra. Apa saja sih teknik-teknik pengumpulan data dalam teori sastra? Nah, sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang teknik-teknik pengumpulan data dalam teori sastra, teman-teman semua jangan lupa untuk mensupport channel YouTube saya ini dengan cara mengklik like, subscribe, serta share video saya ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Nah, kembali lagi nih kita menceritakan tentang teknik-teknik pengumpulan data dalam teori sastra. Apa saja sih teknik-teknik yang diperlukan dalam pengumpulan data dalam teori sastra? Nah, teknik-teknik pengumpulan data dalam teori sastra kita akan mengambil contohnya yaitu pada teori resepsi. Apa saja sih teknik-teknik yang diperlukan dalam pengumpulan data dalam teori resepsi? Yuk kita simak. Nah, pertama kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Apa sih teknik pengumpulan data itu? Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data tentu sangat ditentukan oleh metodologi peneliti yang diambil ataupun dipilih oleh peneliti. Nah, itulah pengertian dari teknik pengumpulan data. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja teknik-teknik dalam teori sastra. Jangan di skip ya video ini, tonton sampai habis. Teknik yang pertama yaitu berupa wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan wawancara. Teknik ini dimaksudkan untuk mencari data dan mencari keterangan secara langsung mengenai citra orang Indonesia kepada beberapa narasumber atau informan yang paham ataupun mengerti dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan memanfaatkan instrumen penelitian berupa kerangka pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan ataupun narasumber. Contoh teknik pengumpulan data yang kedua yaitu ada angket ataupun kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan yang tertulis kepada responden untuk dijawabnya dan diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Contoh teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu adalah observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung perilaku dan lingkungan ataupun peninjauan secara cermat di lapangan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh citra orang Indonesia berdasarkan stereotip-stereotip yang terdapat ataupun beredar dalam kenyataan sosial dalam masyarakat. Contoh teknik pengumpulan data yang keempat yaitu ada studi pustaka. Teknik ini mencoba untuk mencari sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian yang telah direncanakan. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis, serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, itulah beberapa teknik yang dapat kita lakukan dalam pengumpulan data dalam teori sastra. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan teori resepsi, di mana kita menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara. Wawancara menurut Nazir 1988 adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tata cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya ataupun pewawancara dengan si penjawab ataupun responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview atau panduan wawancara. Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Wawancara digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti. Selain itu, wawancara juga digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit ataupun kecil.
Untuk melakukan wawancara, ada anggapan yang harus atau perlu dipegang. Yang pertama yaitu subjek atau responden adalah yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua yaitu yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah hal yang benar. Yang ketiga yaitu bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Wawancara juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian survei ataupun penelitian kuantitatif. Walaupun dalam beberapa situasi, wawancara terstruktur juga dalam penelitian kualitatif. Wawancara bentuk ini sangat berkesan seperti interogasi karena sangat kaku dan pertukaran informasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti sangatlah minim. Dalam melakukan wawancara terstruktur, fungsi peneliti sebagian besar hanyalah mengajukan pertanyaan dan subjek penelitian hanyalah bertugas menjawab pertanyaan saja. Terlihat adanya garis yang tegas antara peneliti dengan subjek penelitian. Yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur. Hampir mirip dengan bentuk wawancara terstruktur, hanya saja wawancara tidak terstruktur kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam pedoman wawancara. Salah satu kelemahan wawancara tidak terstruktur adalah pembicaraan akan mudah menjadi ngalor ataupun ngidul dengan batasan yang kurang tegas. Untuk sebuah penelitian kualitatif, kami tidak menyarankan untuk menggunakan wawancara jenis wawancara tidak terstruktur karena kurang terfokus pada apa yang akan digali. Nah, itulah pembahasan kita tentang teknik wawancara. Untuk lebih memahami, teman-teman dapat melihat di video saya sebelumnya tentang teori resepsi pada lagu kemarin Ivan Seventeen, di mana saya mengumpulkan datanya dengan teknik wawancara. Saya melakukan wawancara ke 10 narasumber terkait tentang lagu kemarin Ivan Seventeen. Di video tersebut, saya membahas apa-apa saja tanggapan para responden mengenai teori resepsi terhadap lagu kemarin Ivan Seventeen. Nah, itulah pembahasan kita tentang teknik-teknik pengumpulan data dalam teori sastra. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.